Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Tuhan Yesus karuniakan kepada setiap kita hari yang baru, anugerahnya yang baru berupa kesehatan, kekuatan, semangat, bahkan penghiburan bagi kita di sepanjang hari ini melakukan banyak perkara. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Sehingga hari demi hari yang kita jalani, kita didapati sebagai anak Tuhan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Hari yang baru dikaruniakan kepada kami. Sepanjang malam Tuhan berkati kami saat kami tidur, dan pagi hari ini bangunkan kami dengan anugerah yang baru, nafas hidup, semangat, kekuatan, bahkan damai sejahtera yang menolong kami melakukan berbagai rupa kegiatan bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang akan membaca, merenungkan firman Tuhan, kami yang terbatas, kami yang lemah, Roh Kudus yang ajar kami untuk dapat mengerti firman Tuhan yang kami renungkan, kami simpan dalam hati, dan dinyatakan di dalam laku hidup kami setiap hari. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17 ayat ke-33 hingga 39. 1 Samuel pasal 17 ayat ke-33 hingga 39, demikian firman Tuhan. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Amin. Dengan firman Tuhan diberkati setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perungan kita pada pagi hari ini adalah senjata Allah, perlengkapan senjata Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, dalam berbagai kisah superhero, pahlawan super, masing-masing dari mereka ada yang memiliki senjata andalan untuk melawan kejahatan, untuk melindungi bumi, untuk melindungi yang lemah.
Dan senjata-senjata andalan itu sangat membantu untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Misalnya Thor, pahlawan super Thor ini punya senjata andalan yang berupa palu. Dengan palunya itu, Thor kemudian melindungi bumi, melawan yang jahat. Ada lagi Kapten Amerika dengan perisainya yang kokoh, yang kuat untuk menumpas kejahatan, melindungi bumi dengan perisainya yang kokoh, yang kuat, yang hebat, yang menjadi senjata andalannya. Ada juga Wonder Woman punya lasso yang kemudian menjadi senjata andalan untuk meringkus, menangkap penjahat. Masing-masing pahlawan super ini punya senjata andalan untuk mengalahkan si jahat, untuk mengalahkan kejahatan, musuh-musuh mereka, untuk melindungi bumi, untuk membela yang lemah. Menarik, bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan perikop bagaimana Daud dan Saul itu mereka saling bercakap-cakap. Ketika Daud memutuskan untuk berani maju berperang melawan Goliat, orang Filistin yang tinggi besar itu, Saul memperingatkan kepada Daud, engkau masih muda, sedangkan Goliat, orang Filistin yang kau lawan itu sejak masa mudanya sudah jadi prajurit, punya keahlian berperang, punya perlengkapan senjata yang hebat, yang kuat, badannya tinggi besar. Sedangkan kamu, Daud, masih muda. Tapi Daud kemudian merespon dengan mengatakan, aku ada seorang gembala, di mana Tuhan yang menyertai tugasku sebagai seorang gembala. Ketika ada singa, ada beruang, aku lawan, aku hajar mereka, bahkan membunuhnya. Demikian Tuhan Allah menyertai aku. Orang Filistin itu juga akan punya nasib yang sama seperti singa dan beruang ketika aku maju melawan dia bersama dengan Tuhan. Karena keyakinan dari Daud, Saul kemudian memberikan izin. Ya, dikatakan tadi, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul, dikatakan di sana dari ayat ke-38, mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Kemudian menyerahkan pedangnya juga untuk sebagai senjata andalan, perlengkapan senjata dari Saul untuk melawan Goliat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, ketika Daud mengenakan pakaian itu, menarik responnya. Bukan Daud tidak percaya diri pakai pakaian yang dikenakan oleh Saul kepadanya, tetapi di sana dikatakan, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab aku belum pernah mencobanya. Bukan tidak mau. Daud itu mengenakan apa yang diberikan oleh Saul kepadanya. Tetapi ketika Daud kemudian mengenakan baju perang itu, semua perlengkapan senjata diserahkan dan dia bawa. Dikatakan di sana, aku tidak dapat berjalan ketika memakai ini. Aku belum pernah coba. Aku belum pernah punya keterampilan untuk menggunakan pakaian ini dan pedang ini. Dan kita tahu, ketika Goliat melihat Daud kemudian maju dan tidak mengenakan baju perang, diketawain. Ini kita mau berperang, kita mau bertarung, tentu saja mengenakan perlengkapan baju perang. Tetapi
Daud melepaskan apa yang diberikan oleh Saul dan maju menghadapi Goliat. Lalu apa yang dipakai Daud ketika dia melawan Goliat? Di dalam penggembalaan Daud punya senjata andalan, yaitu umban dan batu. Pengalaman Daud sebagai seorang gembala dalam menjaga, dalam mengawasi, melindungi kambing domba peliharaan yang dipercayakan kepadanya, Daud punya sesuatu yang Allah sediakan dalam pengalamannya, yaitu umban dan batu. Dan itulah yang dipakai oleh Daud untuk melawan Goliat yang besar tinggi dan dengan perlengkapan senjata perang yang kuat. Kalau kita membaca kisah bagaimana Daud melawan Goliat dengan umban dan batu, Daud mengalahkan Goliat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah memakai segala pengalaman kehidupan dan apa yang ada dalam diri kita yang dikaruniakan Allah untuk melawan, untuk menghadapi berbagai rupa-rupa pengalaman kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Tuhan perlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan, ancaman, bahkan bahaya. Sama seperti Daud, Allah perlengkapi Daud dengan pengalamannya menggunakan umban dan batu untuk melawan Goliat dan mengalahkan Goliat. Demikian juga setiap kita. Dalam hidup yang kita jalani, ada raksasa-raksasa dalam dunia ini yang menghimpit kita. Permasalahan-permasalahan besar yang menekan hidup kita, jiwa kita, dengan berbagai macam permasalahan dan pergumulan. Tapi Tuhan Allah tidak biarkan kita sendiri. Dia Allah yang berdaulat, menyediakan segala apa yang kita butuhkan, kita perlukan dalam menghadapi berbagai rupa-rupa tantangan, kesulitan dalam dunia yang kita jalani ini. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menuliskan berbagai rupa-rupa perlengkapan senjata Allah. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 hingga ke-17. Dikatakan demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Inilah senjata yang diberikan Tuhan, dikaruniakan Tuhan bagi setiap kita orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Punya perlengkapan senjata Allah dalam menjalani kehidupan yang dikatakan hari-hari yang penuh dengan kejahatan, godaan dosa, pergumulan kehidupan yang tidak mudah kita dapat melaluinya. Tetapi Allah sediakan kepada kita perlengkapan senjata Allah seperti yang sudah dituliskan tadi. Dikatakan berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan,
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sehingga kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, di dalam menghadapi peperangan rohani di dalam dunia yang jahat ini. Jadi kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Allah yang berdaulat memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah menghadapi berbagai rupa-rupa godaan dosa dari si jahat, bahkan dalam berbagai rupa-rupa tantangan permasalahan yang hebat. Kita punya perisai iman, kita punya firman Tuhan yang kemudian melindungi kita, bahkan mengalahkan si jahat, dan kita dapat tetap berdiri teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Apa yang menjadi senjata andalan Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Apakah senjata yang kita miliki berupa kekayaan, kepandaian, kekuasaan, atau barang-barang yang kita miliki? Kita mungkin bisa beli senjata, pistol. Kita mungkin dapat melindungi rumah kita dengan berbagai rupa-rupa sistem keamanan. Atau kita mau mengandalkan perlengkapan senjata Allah dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami sadar hidup kami ada banyak pengalaman kehidupan yang tidak mudah harus kami hadapi, kami lawan. Bahkan ada berbagai raksasa-raksasa kehidupan yang acap kali menghimpit jiwa kami, roh kami, hidup kami, dan kami seakan-akan mulai menyerah. Hari ini kami diingatkan kembali melalui teladan Daud yang mengandalkan Tuhan dan menggunakan perlengkapan senjata Allah dalam pengalaman bersama dengan Tuhan mengalahkan raksasa Goliat. Demikian pula dalam hidup yang kami jalani sebagai orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan yang berdaulat memberikan kepada kami berbagai rupa-rupa perlengkapan senjata Allah, sehingga kami sanggup mengalahkan si jahat. Kami sanggup melawan berbagai godaan dosa. Kami sanggup bertahan dari berbagai rupa-rupa penderitaan, pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, karena kami mengenakan senjata Allah, Yesus yang bersama-sama berperang bagi kami, bahkan Tuhan sendiri yang berperang bagi kami, sehingga kami disebut sebagai orang-orang lebih daripada pemenang, karena Tuhanlah yang maju berperang. Gantikan kami, berikan kami hikmat dalam keseharian yang kami jalani. Kami menggunakan senjata perlengkapan Allah ini dengan baik, dengan benar, dalam memelihara iman kami kepada Yesus Kristus. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kami, dalam keluarga, dalam gereja, di mana kami belajar, di mana kami membuka usaha dan bekerja. Senantiasa Tuhan Engkau yang memberikan pertolongan. Segala apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus berkati dan berhasil lindungi dalam berbagai rupa-rupa perjalanan kami. Berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan kami,
jamahan-Mu berkuasa atas setiap kami. Karena oleh bilur-bilur-Mu, kami semua sudah disembuhkan. Bagi kami yang bersusah hati, kami yang berduka, kami yang khawatir, Tuhan berikan penghiburan yang sejati. Karena kami tidak merasa orang diri, Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kami. Berdoa bagi setiap kami yang bergumul, kami yang menghadapi berbagai rupa-rupa permasalahan dalam hidup di dunia ini, bahkan godaan dosa, keinginan daging, Tuhan karuniakan kepada kami senjata Allah, sehingga kami dapat melawan, bahkan memenangkan peperangan rohani terhadap berbagai rupa-rupa pergumulan kehidupan yang kami jalani. Godaan dosa, keinginan daging, kami dapat mengalahkannya di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di tengah berbagai pergumulan kesulitan yang dihadapi, Tuhan berikan hikmat bagi pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, beserta kabinet hingga ke daerah-daerah, diberikan hikmat dari Tuhan, hati yang sungguh-sungguh jujur, yang tulus untuk melayani rakyat, hati yang bijak dan berhati-hati dalam mengambil berbagai rupa-rupa keputusan, sehingga segala apa yang dikerjakan oleh pemerintahan yang ada mendatangkan keadilan sosial, kesejahteraan di tengah rakyat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan berkuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, kita digambarkan hidup dalam peperangan rohani di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, godaan dosa dan berbagai rupa-rupa pergumulan kesulitan. Tapi Allah sungguh mengasihi kita. Dia berikan kepada kita segala apa yang kita butuhkan. Dia karuniakan kepada kita perlengkapan senjata Allah untuk melawan si jahat, untuk mengalahkan berbagai rupa-rupa tantangan kehidupan yang kita hadapi. Dan bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.